Pemisahan campuran ada 5. 1. Filtrasi. Filtrasi itu pemisahan padat dengan cair. 2. Kristalisasi. Perubahan fase dari cair ke padat. 3. Sublimasi. Dari padat ke gas tanpa lewat fase cair. 4. Destilasi. Pemisahan cairan berdasarkan perbedaan titik lidin. Kelima, kromatografi. Pemisahan campuran berdasarkan cepat rambat suatu zat terhadap medium tertentu. Nah, ibaratnya gini, kalau ada lomba lari, ada yang lebih cepat, ada yang lambat, ada yang tengah-tengah gitu kan? Gitu. Maka bisa dikenali, oh yang paling lambat tuh si A, yang sedang-sedang aja larinya si B gitu loh. Berdasarkan cepat rambat dia terhadap medium tertentu. Jadi ada yang medianya air, ada yang medianya alkohol, ada yang ether gitu, tergantung. Nah, nanti yang akan kalian coba di praktikum hanya 3. Yang tidak dilakukan adalah sublimasi dan destilasi. Jadi diambil yang mudah aja. Cuman cari persis dasar teorinya yang benar buat laporan. Laporannya jelek ya sudah, nanti nilainya negatif. Bukan berarti ibunya nakut-nakutin ya. Ibu mah pengennya kamu dapat nilai bagus. Kalau misalnya sama ibu sudah di set sempurna, nanti penguji yang bukan ibu pun akan lihat anak ini bagus gitu. Tapi kalau karena kamunya tuh biasa kolokan misalnya ya, nggak sama ibu sendiri ini, akhirnya jadi manja. Jadi adalah apa adanya aja. Dan nanti kalau partner ibu yang satu ini menilai kamu jelek mau apa? Jadi jangan sampai jatuh karena itu. Jadi yang benar nanti cari dasar teorinya. Nah, nanti caranya ini pasir dan garam adalah 2 zat yang punya kelarutan berbeda terhadap air. Ya kan? Kita ambil yang murah aja, air. Jadi kalau ini sampel, kamu tinggal ngambil sedikit 2 sendok aja, 2 sudip. Bawa sini Erlenmeyer, corong, cawan penguap. Ayo. Cawan penguap kenapa lampu gitu? Cawan penguap yang kayak mangkok tapi kristal. Nah, kristal keramik. Nah, baru kaki 3 dan kasa. Jadi sekalian nunjukin nama alat. Kaki 3 ini kasa. Satu lagi beker gelas dan pengaduk. Pengaduk, beker gelas. Pinjam. Dan lampu spiritus. Nah, caranya ini. Ambil ini 2 sudip aja. Masukkan ke sini. Jelas? Terus aduk dengan air. Gak perlu aquades. Karena ternyata kita pakainya aqua DM. Aqua demineralisasi. Jadi jauh lebih mahal daripada aquades. Maka pakainya harus irit. Lebih bagus. 1 drumnya 70.000. Kalau pakai aquades 20.000. Jadi perbandingannya jauh. Jadi itu mah buat bilas-bilas kalau pasti terasi tuh harus dibilas. Jadi buat yang penting-penting aja. Kalau kayak gini nggak usah, pakai air ledeng aja. Dengan catatan airnya nggak boleh banyak-banyak. Kalau kamu mau banyak, nanti kerjakan lama. Jadi terserah mau pilih mana gitu. Ambil 2 sendok, jangan banyak-banyak zatnya juga supaya nanti hasilnya lebih sedikit. Yang penting kristalnya terbukti misah. Nah, kasih air, aduk kan? Berarti si garam akan larut. Pasir mengendap. Setelah itu siapin ini 1 set nih begini ya. Nanti kamu akan dikasih ini, dikasih gunting, dikasih penggaris gitu. Bawa pulang. Bikin misalnya gini, dapat ini cara melipat kertas saring. Bagi 2 jadi setengah lingkaran, bagi 2 lagi jadi 1/4 lingkaran. Sudah, buka ujung sini atau sini disobek, salah satu aja, jangan tengahnya. Bolong.
berikutnya, kelas sebelum ini. Tengahnya bolong. Sobek tengah. Jadi ibunya ketawa. Dah ya. Kenapa harus disobek? Ini kalau kita rapetin begini, kan begini jadinya nih. Ya, ada yang sobeknya kan? Nah, terus dibuka, bagian yang tidak sobek yang dibuka, jangan yang sobek. Jadinya begini. Yang sobeknya di luar tuh. Yang ngerti? Nah, kenapa harus disobek? Supaya kalau misalnya mulutnya si corongnya itu lebar, ini kita bisa tinggal buka. Tuh, lebih lebar lagi. Maka tinggi yang di belakang itu akan selalu lebih rendah dibanding yang depannya. Kalau nggak diginiin nanti khawatir lebih tinggi. Kalau udah lebih tinggi nanti airnya akan masuk ke sana. Airnya lewat ke sini, balik lagi ke dalam sini percuma disaring. Jadi ukur ini. Mau sebesar apa? Oh, segini. Dah. Nah, coba kalau pas pasang begini, naik kan dia? Supaya dia diem, tanganmu basahin dengan air, tempelin kayak lem. Nanti dia rapat. Bisa. Nah, ini misalnya sudah nempel sempurna. Dan nempel, terus saring. Saringnya nggak boleh begini. Seperti biasa yang kemarin gua ajarin, tempelin di sini. Tinggi cairan yang masuk tidak boleh lebih dari 2/3 tinggi kertas saringnya. Bukan tinggi corong, tinggi kertas saring. Kenapa? Karena kertas saring kan merambat. Ya kan, cairannya akan merambat. Jadi kalau kita tingginya seenaknya, ini nanti dia akan keluar masuk ke sini, ke bawah sini buat apa disaring. Jadi nggak boleh lebih dari 2/3 tinggi. Kalau udah mulai setengah, naikin sedikit aja. Jelas? Nanti kan dia tes gitu kan. Sambil ini netes lama, kamu bisa ngerjain yang lain. Bikin laporan kek, atau apa, atau ngerjain yang lain. Ini biarin dia netes. Nanti lama-lama kan habis ya. Habis. Jadi kamu punya bukti bahwa memang terjadi pemisahan antara pasirnya kamu peroleh sendiri. Jadilah dia kalau kering, gitu kan. Dan air garam yang di sini. Kemudian ini taruh. Air garamnya dituang ke sini. Namanya cawan penguap. Cawan penguap, tuang ke sini. Tuang, ini nanti dicuci, taruh di sini. Iya, apa namanya tadi? Kaki 3 kasa. Kasa. Taruh di sini. Nyalakan lampu spiritus. Buat yang masih takut nyalain lampu spiritus, belajar dari sekarang. Siapa tahu kebagian ini dan harus nyalain sendiri. Yang harus diperhatiin gini, ini posisi rapat kan, jadi nggak akan si api masuk ke dalam. Yang paling sering terjadi kesalahan adalah waktu ini habis, disediakan spiritus di meja, terus kamu ngisi. Waktu ngisi, ini kan dibuka nih, pakai corong diisi, ya kan? Nanti ada, tuh, netes kan? Nah ini yang kebakar gitu loh. Jadi waktu kamu lupa ini nggak dilap, terus kamu pasang begini, nyalain, ini ngerembet, jadi luarnya terbakar. Kalau sudah gitu gimana? Ambil lap basah aja. Kalau ini dia kan cepet banget menguap, nanti juga mati sendiri sebenarnya. Cuman itu cukup bikin panik. Jadi ingat-ingat, kalau habis ngisi ini jangan takut, dilap aja keliling. Biasain bawa tisu tuh gitu. Dilap keliling, jangan sampai ada yang netes, yakin dia kering semua. Terus sumbunya jangan terlalu besar, nanti apinya besar banget, nanti jadinya gosong. Terus kalau sudah gini, nyalain, tinggal kalau pas dipasang, tingginya diatur, kurang tinggi diganjel, ya, dipanasin, maka air akan menguap. Kalau airnya habis, berarti tinggal garamnya kan? Udah, nanti garamnya akan mengkristal di situ. Jadi kita melakukan kristalisasi. Filtrasinya di mana? Filtrasi itu penyaringan. Ini filtrasinya. Filtrasinya sudah, tadi disaring. Terus kristalisasinya udah. Yang terakhir adalah kromatografi. Kalian tetap butuh ini. Ini. Gelas ukur besar sama batang pengaduk atau sudut. Isi air 30 ml. Ada yang bawa spidol murah-murah gitu, yang 1.000 perak tuh. Eyeliner apa? Eyeliner.
Ada yang bawa? Yang kecil tuh, yang snowman tuh. Cawan. Nanti ini kalau sudah selesai, ini ditutup. Ditutupnya nggak, mematikan apinya nggak boleh ditiup. Harus dengan ini. Yakin aja bahwa setiap tidak ada oksigen, maka pembakaran akan berhenti. Tapi kalau kamu yang takut-takut gini, ya ini kebakar. Ini sudah di set, memang tahan api gitu. Tapi kalau kamu gini, ini yang meleleh juga. Boleh. Langsung nih. Jadi pede, kalau kamu nggak bisa belajar sekarang, nyalain, matiin. Sampai kamu punya keberanian. Matiin. Tadi aja dia nggak berani, gitu. Karena apinya gede banget. Jadi dia nggak ngatur ini. Ininya kegedean. Meja berapa tadi? Antara ini, terus pindah kemana? Ke belakang sana. Ini yang kegedean. Sementara yang sana, saya pengen yang besar dong apinya karena ininya banyak banget cairannya. Akhirnya lama kan kalau apinya kecil, akhirnya tukeran. Yang sebelah sana nggak berani-berani. Berempat itu melempar-lempar. Siapa yang matiin? Nah, ini diisi dengan air. Sudah? Terus lihat, ini dalam sini basah kan? Ini kalau kalian terbiasa nggak masalah. Kalau kalian ngerti nggak masalah. Tapi kalau kaliannya nanti beresiko, saya takut gagal, dalamnya dibersihin. Bukan dibersihin tapi dikeringin. Kita butuh dalamnya kering. Nanti kita lihat apa akibatnya kalau ini dalamnya basah. Nah, ini tadi gelas apa namanya, kertas saring yang panjang itu ditekuk kira-kira 1 panjang jari telunjuk, tekuk. Fungsi tekukan ini hanya sebagai batas aja, jadi tingginya silahkan cek mau setinggi apa. Kalau diistilahnya namanya penotolan gitu. Penotolan itu maksudnya memberi lingkaran arsir di atas garis ini, di atas garis tekukan tadi. Jangan terlalu besar, cukup segini. 1 kertas 1. Jadi kalau melakukan 2, disediakan 2 gitu ya, harus 1-1. Karena kalau 2 langsung, kita butuh yang lebih lebar. Jadi jangan pakai ini, nanti pakai beker gelas. Nah, setelah itu, ini boleh pakai batang pengaduk, boleh pakai sudit, tekuk begini, gulung, kemudian masukkan. Rendam dengan catatan tintanya tidak boleh ikut rendam. Nah, kalau punggungnya ini basah, dia akan nempel begini. Akhirnya nanti tintanya lemreh ke dalam situ tuh, rusak. Nggak boleh, dijaga jangan sampai itu terjadi. Jelas ya? Jadi hati-hati masukin ya. Kalau sudah begitu gimana? Ganti lagi aja. Udah gagal. Tuh, sudah nempel. Berarti tadi sampai ke dalamnya masih ada yang basah. Enggak terlalu ya. Nah, nanti kita lihat. Apa warna primer itu? Merah, Merah biru, merah, merah biru, kuning. Masalahnya yang namanya merah itu aja macam-macam. Apakah merah ini merah primer? Belum tentu. Kalau dia merah primer, dia tidak akan terurai. Tapi kalau dia warnanya merah sekunder, artinya merah itu campuran dari berbagai macam merah, bisa jadi nanti dia akan terurai. Jadi kita buktikan bahwa warna hijau misalnya itu perpaduan antara biru dengan kuning kan. Nanti akan ada muncul biru, muncul kuning. Iya, kalau misalnya 2 warna doang, apakah hijau ini ada 2 warna? Bisa jadi dia terbentuk dari 3 warna. Apa aja satunya?
warna pembentuk satunya apapun. Dan ingat misalnya hitam itu campuran dari semua warna kan. Jadi nanti kalau ada hitam harusnya dia akan terbentuk gradasi panjang ke atas banyak warna. Mengapa merah muncul duluan atau kuning muncul duluan atau biru muncul duluan gitu loh? Semua tergantung pada panjang gelombang. Ada alfa. Jadi cari tahu berapa sih panjang gelombang warna A, B, C, D gitu. Masing-masing punya. Maka itu akan jadi ketetapan. Pasti yang muncul duluan warna ini karena panjang gelombangnya ini gitu loh. Ya, nanti di pembahasan. Jadi cari tahu. Kemudian gini. Di kesimpulan nanti akan terlihat bahwa warna merah yang digunakan adalah warna merah primer atau warna merah yang terbentuk dari warna ini dan ini gitu. Nanti di kesimpulannya gitu. Jelas? Lah, ini kan dia bekerja nih. Kita biarin dia ngerambat. Kenapa pakainya air? Jadi disesuaikan dengan spidolnya. Karena ibu mau pakai spidol ini dan ini adalah pelarutnya air gitu. Maka harus pakai air. Kalau ibu pakai alkohol dia tidak akan terion. Ya, terurai. Sebaliknya, kalau ibu pakai spidol ini air, dia juga nggak akan terurai. Karena pelarut ini bukan air. Pelarutnya organik. Jadi pemilihan ini tergantung pada kita mau pakai pelarutnya apa. Pelarutnya air yang paling tidak beresiko. Coba lihat, sudah mulai ada kan perubahannya? Artinya dia bukan primer. Walaupun kata orang merah itu primer, kenyataannya di sini primer bukan primer merahnya. Jelas? Jadi gitu. Maka sambil ngerjain ini, bisa ngerjain ini tinggal aja. Ini kan merambat lama nih. Kamu bisa ngerjain yang lain, bikin laporan segala macam. Oh ini jadi angkat, cobain warna yang satu lagi gitu. Nanti di laporannya gitu. Ada yang mau ditanyain? Nanti spidolnya disediain. Spidolnya ibu yang ngasih. Ya. Jadi nanti ibu kasih pelarutnya tergantung. Ibu bilang pelarutnya pakai air, pelarutnya pakai alkohol. Ada kuningnya ya? Nanti dikasih tahu. Semua tergantung ibu sedianya spidolnya apa. Apakah yang begini atau yang permanen itu kan beda sama yang ini. Kalau tidak ada instruksi pakai pelarutnya apa berarti pakainya air. Pokoknya gampangnya gini, kalau ibunya diain spidolnya macam ini berarti air gitu aja. Waktu SD kamu mewarnai pakai ini dan hancur kalau kena hujan. Nah itu karena dia pelarutnya air. Susah-susah gambar, susah-susah mewarnai, burak semua itu gambarnya gitu, gara-gara ketetesan air. Gitu. Ada yang mau ditanyain lagi? Jelas, langsung bekerja. Iya, Zara.